Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang di Belusukan Kuliner. Nah, kali ini kita lagi berada di kamar. Atau orang Malaysia sebutnya kamar apa ya? Bilik ya? Bilik. Nah, kenapa? Nah, ini lagi siang, sore hari gitu ya. Sore hari. Ada anak ini Naila, di sini bayinya, sebelah sini ada bayi lagi tidur. Lagi yang bayi lagi rewel, yang ini baru bangun tidur dan nggak ada yang bantu jaga, jadi udahlah kita ajak bikin video aja gitu. Nah, jadi hari ini kita mau bincang-bincang. Nah, apa ini? Bahas apa ini? Kita mau ngobrol santai-santai aja tentang Malaysia. Ya, tentang Malaysia. Ini sudut pandang kami sebagai orang awam ya, mengenal Malaysia pertama kali sampai detik ini. Cukup lama juga ya kita sudah mengenal Malaysia dari reaction awal. Belum reaction. Itu kita langsung cobain makanan Malaysia. Betul. Kita masih mencari-cari. Nah, awal kita mengenal Malaysia itu memang dari Kapten Ivanovic ya. Waktu itu saya mengajak beliau untuk kolaborasi, collab, dan kebetulan waktu itu baru kenal. Itu beliau jual nasi lemak. Itu memang kita nggak ada ekspektasi ya nasi lemak itu seperti apa, nggak punya bayangan lah seperti apa, terus makanan Malaysia seperti apa, dan tentang Malaysia itu seperti apa. Kenapa makanan Malaysia terus, ya kan? Karena saya tuh sangat senang sekali dengan support kawan-kawan yang waktu itu saya first time cobain makanan Malaysia, nasi lemaknya Kapten itu. Ramai kawan-kawan Malaysia yang pertama kali support kami, cobain yang ini. Itu kita lihat, apa ini, makan apa ini? Padahal Indonesia dengan Malaysia kan ya dekat kan, tapi kita nggak tahu bahkan nama kayak nasi kerabu, kan? Mungkin yang masih familiar itu mungkin nasi goreng kan, kita ada versi ya, mungkin ada Malaysia versi nasi goreng, versi Malaysia, terus kue tiao ya kan, kue tiao kita juga ada, tapi versinya mungkin beda. Karena mungkin itu semua kan makanan peranakan dari China ya. Terus mungkin mie goreng, mie goreng di Malaysia ada, di sini ada, mungkin beda versi. Yang kita belum tahu itu kayak nasi kandar, nasi kerabu, nasi dagang, ya kan. Terus roti canai itu kan karena kita memang ya kita tinggal di Surabaya ya, jadi kita hanya tahu lokal food kita saja. Terus waktu kita akhirnya kenal lah sama nasi lemak, nasi lemak itu, terus kita juga kayak mencari apalagi sih jajanannya, penasaran. Karena memang guys, makanan Malaysia ini khususnya di Surabaya itu susah, nggak gampang kita menemukan kayak nasi lemak ya kan, roti canai itu hanya 1-2 gitu ya kan, nggak seperti kayak makanan Jepang yang di mana-mana makanan Jepang, sushi ya kan, ramen banyak di sini guys. Nah, lepas itu kita akhirnya mencari tahu tentang Malaysia, mencari tahu tentang apa Malaysia, kelebihan di balik berita-berita yang miring seperti itu ya kan, kita mencari sisi baik karena saya yakin pasti jauh lebih banyak sisi baiknya Malaysia ini. Pasti. Dan karena gini, kalau misalnya menurut saya ya, balik lagi ke makanan tadi loh. Kita kan pertama kali coba, terus kita taunya itu kayak yang di restoran deket, yang di sekitar rumah itu. Di kayak koran itu. Itu restoran Malaysia yang memang menurut kita itu ya lumayan gitu ya, yang udah hampir mirip sama aslinya, karena memang pegawainya kebanyakan orang sana gitu ya. Orang Indonesia yang kerja di sana gitu ya. Disekolahkan di sana. Jadi di sekolah ya pernah bekerja juga. Nah, jadi dulu juga suami kan pernah coba di ini kan, yang di Margarejo itu sama Mas Yuan. Nah, itu kebetulan Asalam itu dulu restorannya besar, Dan di pinggir jalan besar. Nah, itu kita juga sering banget kayak coba lihat waktu lewat ya, lihat Asalam gitu kan. Nah, tapi belum kesampaian untuk nyoba semuanya. Dan ternyata dia akhirnya sekarang tutup karena ya itu sepi atau peminatnya sedikit, karena kurangnya mungkin orang-orang di sini belum banyak yang tahu gitu kan. Karena mereka ini ya, menurut saya ya, khususnya orang-orang Surabaya ini belum mengenal langsung, cobain rasanya dulu. Dan
Kebanyakan ya, mohon maaf ya guys ya, makanan-makanan Malaysia yang dijual di Surabaya nih, masuk restoran guys. Jadi dia apa ya, bukan kedai kecil, bukan warung kecil yang jual makanan Malaysia. Jadi orang itu mau beli itu sudah ragu kan, ini harganya mahal takutnya gitu. Karena memang kita ini kalau di sini guys, kita kalau memandang restoran itu pasti harganya mahal. Nah kalau kita sendiri, karena kita udah coba makan makanan di restoran itu, nah kita kan coba juga roti cananya waktu itu kan. Akhirnya kita kayak cari ada nggak sih lagi roti canai yang jual di sini gitu. Ternyata ada. Kita coba, ternyata rasanya masih seperti ini ya. Nah kita coba lagi cari sampai kita jauh sampai loh. Luar kota lah. Luar kota gitu. Sampai udah lumayan ya perjalanannya sampai 1 sampai 2 jam, hampir 3 jam juga. Ya, itu kita sampai nyebrang pulau ke Madura, karena memang saya tengok di Google itu ramai lah kedai-kedai roti canai yang di daerah-daerah itu, karena memang TKI yang dulu balik ya berniaga makanan Malaysia. Nah itu guys cerita kami, akhirnya kami selalu mencari tentang Malaysia, kelebihan dan itu masih apa ya, kita belum tahu tentang Malaysia langsung ya. Nah kita tahunya juga dari reaction, alhamdulillah kita juga banyak tahu dari video-video reaction. Meskipun kita ini bukan spesifik ke reaction ya, karena kita memang kadang-kadang kita kayak ingin mencari informasi gitu. Channel Belusukan Kuliner ini lahirnya dari langsung kuliner, kuliner. Nah di situ mungkin ini sudah takdir Allah ya, kita itu sudah diberikan suatu jalan. Ini loh, kamu harus mengetahui Malaysia dulu. Banyak yang bilang gini ya, maksudnya kayak kadang juga agak sedih ya, komen kayak jalan-jalan lah keliling Indonesia, lebih bagus, lebih indah. Kita nggak pernah bilang Indonesia itu nggak indah gitu kan. Saya lahir dan besar di Bali. Bali itu indah, pantainya banyak. Beda dengan Surabaya. Itu banget jangan pantai Surabaya dan Bali jangan disamakan. Beda. Mau lihat gunung di Bali juga ada, mau lihat pantai seluas apapun ada gitu kan. Mau apa-apa di sana tuh ada. Nah, itu juga indah. Nah, saya juga punya saudara di Lombok. Lombok juga indah, saya tahu. Nah, jadi kan kita tuh nggak pernah bilang kalau Indonesia itu nggak indah, enggak. Cuman kan kita mengagumi tempat yang kita datangi gitu kan. Betul. Kita bilang kayak waktu kita ke Melaka, kita jalan-jalan ke apa namanya itu, rivernya. Oh itu yang boot itu. Cruise ya, cruise-nya itu. Nah itu kita bilang itu bagus, maksudnya bagus. Indah suasananya. Dan sistemnya itu kayak dijelaskan secara rinci, ada panduannya, kita lewat ini sebelah kanan apa, sebelah kiri apa gitu kan. Yang kami kagumi itu adalah ketika kita melancong ke Melaka, ini contoh ya, kita waktu tahu langsung, ternyata di sana kalau mengelola pariwisatanya itu sangat rapi, sangat tersusun manajemennya. Saya sebagai orang Surabaya ya, bukan berarti orang Surabaya itu nggak indah ya. Ya indah, sama-sama indah, tergantung kita melihat sudut pandang dari mana. Betul. Surabaya juga punya sungai, seperti kayak di Melaka. Ya, ada yang ngomong juga seperti itu ya. Tapi saya gini, saya ini orang Surabaya asli. Lahir besar nenek moyang semuanya. Ada yang kakek nenek saya dari negeri mana, kota mana, enggak ada. Semua dari Surabaya. Jadi saya bisa lihat, ternyata seperti ini Melaka. Seandainya Surabaya ini mungkin pemerintahnya ya belajar ke Melaka ya kan, pengelolaannya bisa river cruise itu ya kan, bisa tertata cantik. Saya yakin Surabaya makin pasti sama bagus, indahnya bagus, sama karena ya kita harus tahu ya, kita harus mengakui, karena kita harus banyak belajar lah. Nangis guys. Ini habis di Akiko ini guys, jadi Kiko dan Selapan nih ya benar. Kan tadi balik ya, waktu istri saya bilang dia orang Bali, maksudnya lahir di Bali, orang besar, orang Jawa, saya orang Jawa. Lahir di Bali. Orang tua saya, bapak ibu saya, dan muslim saya, ya betul, saya muslim dari lahir. Dan ketika dia di Surabaya itu dia culture shock juga guys. Dia cari pantai, yuk ke pantai. Dia bilang, di sini ada pantai cuma tak seindah yang di Bali lah. Dari situlah istri melihat sisi kebaikan Surabaya. Maksudnya keindahan Surabaya itu dari sudut pandang yang lain. Nah,
Mungkin Bali punya ini, di Surabaya punya keindahan yang ini. Nah, layaknya seperti kami ke Malaysia. Jadi, betul. Ada sisi lain yang kita lihat. Duduk sayang. Duduk sayang. Duduk. Jadi kami tuh melihat apa yang kita kunjungi. Makanya itu dari situ mulai kami penasaran lah. Ya saya menekat lah untuk ingin ke Malaysia. Karena ingin tahu juga ya. Seperti rasa apa sih makanannya, apalagi itu yang paling penting. Dan satu lagi, yang kita sering lihat itu Bazar Ramadan. Itu guys, itu guys tujuan tahun ini kami. Doakan ya guys, semoga dilancarkan dan itu adalah nazar saya, ya kan? Karena nazar itu harus dipenuhi. Betul. Dan yang saya inginkan itu adalah kita pertama reaction Bazar Ramadan. Wow, gitu loh. Iya benar, kayak kita tuh benar-benar pertama kali melihat ada tempat bazar lah anggapannya, makanan sebesar itu gitu. Sepanjang itu kayak semua ada. Seluas makanan itu, apa? Bahkan makanan Indonesia itu ada di situ. Iya. Jangankan Indonesia dari berbagai macam negara mungkin ya. Arab ada, ya kan? India ada gitu ya. Amerika ada. Iya benar-benar. Sayang, Naila. Dan kerennya juga Bazar Ramadan di Malaysia itu, di sana tuh sangat dijaga kebersihannya. Betul. Apalagi soal tentang kualitas bahan makanan di juada itu. Maksudnya stand-stand yang dijual, ya kan? Benar-benar dicek, saya lihat sendiri. Iya benar-benar ada pengecekannya, iya. Dicek betul-betul dicek ini bagaimana kalau nggak betul nggak diizinin. Nggak boleh jualan gitu ya. Wow, saya itu sampai wow, ini harus kita contoh. Kalau menurut saya ini harus kita contoh karena ini sesuatu yang baik untuk menjaga kebersihan kualitas, dan itu nanti kan kalau kita sudah menjaga kualitas makanan itu juga kan masuk ke kita kan. Iya, betul. Kita makan, kita konsumsi. Itulah yang saya salut dengan Malaysia itu. Semoga ya tahun ini saya pengen tahu langsung dengan mata saya. Karena kalau kita lihat video langsung itu rasanya kayak video dan langsung itu beda gitu ya. Beda. Kita sempat kan reaction Kuala Lumpur kan. Tapi ketika kita mengunjungi feels-nya itu lebih beda sih. Kayak wow. Lebih wow. Kayak memang gini ya, kita akui lah. Ada juga yang komen juga ke kita, katro gini. Ya, memang banyak memang kita nggak menemukan seperti ini di kehidupan kita sehari-hari, karena memang ya apa ya, di Surabaya masih belum ada seperti itu. Contohnya Kuala Lumpur Sentral itu kayak KL Sentral. Ini saya belum sempat ya, saya belum sempat ke sana. Nah, itu sebenarnya mau saya ajak ya, tapi karena waktu itu kondisi lagi mengandung ini sudah banyak makan makanan Malaysia ini. Jadi saya bilang lah, ayo ke KL Sentral. Tapi saya juga mikir kan, kasihan dia capek kan. Beda lah kalau saya waktu sama Yuan itu. Kalau sama Yuan kan oke lah. Kita doanya supaya kita bisa sekeluarga ngajak ibu. Ibu itu sering pengen kita banget aja guys. Sering kita ajak cobain makanan Malaysia. Sampai ibu itu bilang gini, gimana ya? Iya, penasaran waktu kita pulang itu ya dari Malaysia ya. Iya, kalau contoh roti canai gitu Bu di Malaysia itu beda Bu karinya. Apalagi yang itu yang di mana? Banjir. Manchester Style itu. Oh Bu, itu mantap itu. Iya, Ibu tuh penasaran. Ibu penasaran Istri sekali. saya dan teman saya Yuan itu suka banget sarapan Manchester Style itu. Nggak tahu kenapa. Kayak cocok aja gitu sama lidah. Aja gitu loh. Ibu itu pengen banget, kayak penasaran ya. Kita juga insya Allah ya Bu, Bismillah. Nanti kita nabung dulu. Nanti akan ajak lah Ibu ya. Tahu Malaysia itu seperti apa gitu. Akibatnya kalau kita first time ke Malaysia, akibatnya ini. Akibatnya kalau kita terlalu tahu gitu ya. Misalnya terlalu banyak mencari tahu gitu. Akhirnya kita jangankan terlalu tahu. Kita tahu Malaysia yang sebenarnya. Itu langsung kita membuka sudah pikiran kita gitu. Kita sudah seperti ini Malaysia. Terus juga transportasi di sana, kondisi jalanannya. Iya sih, saya merasa kayak dimudahkan banget. Mau kemana-mana itu kita nggak bingung gitu. Betul. Ya. Padahal kita di sana itu pelancong, kita nggak punya kendaraan. Ya transportasi umumnya udah enak banget. Betul. Terus juga kalau misalnya kalau kita ke sana, mungkin banyak yang bilang ya karena kalian YouTuber, jadinya banyak yang baik gitu. Kita percaya kok, nggak cuma sama YouTuber aja, pasti
mereka semua di sana juga pasti akan menyambut teman mereka yang mereka kenal. Misalnya mereka jalan-jalan ke sini terus mereka kenal, akhirnya teman yang dari Indonesia mau main ke sana pasti dilayani juga dengan baik. Teman saya juga, dia kan yang pernah saya pernah saya ajak wawancara itu. Dia juga mendapat kemudahan ketika di Malaysia, karena pokoknya kalau kita berangkat ke sana dengan niatan baik pasti akan bertemu dengan baik. Betul. Ya kan? Itu pasti, insya Allah lah, Allah itu pasti mencocokkan ya mana yang baik, ketemu yang baik gitu guys. Banyak yang komen. Jangan Kuala Lumpur juga, tapi yang lain-lain. Nah itu juga guys. Jadi itu salah satu masukan buat kami dan doa lah. Saya juga pengen tahu negeri-negeri selain Kuala Lumpur nih. Ya, macam waktu itu di Melaka itu kan. Kita tengok meskipun cuma 1 hari, tak puas memang, tak puas. Ya, alhamdulillah kita sudah tahu. Tapi alhamdulillah setidaknya kita tahu. Mungkin itu sebagai harapan kami untuk ke Melaka lagi lah ya, insya Allah. Jadi dan bisa coba ke negeri-negeri lain juga. Mungkin kayak di Perlis lah, saya pengen guys, saya pengen suatu saat nanti membuat suatu video perjalanan explore Pantai Timur guys. Nah itu mulai dari Kelantan, Terengganu sampai ke Pahang ya, Pahang. Nah, itu saya pengen tahu guys, dan ya itu Bismillah ya, Bismillah kita bisa saya ingin tahu Kelantan itu seperti apa, dan juga Sabah, Sarawak, terus di Johor ya, saya pengen tahu guys. Saya pengen tahu di Johor seperti apa, terus Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang. Itu ramai kawan-kawan yang bilang Pulau Pinang lah, ke Pulau Pinang. Banyak kuliner-kuliner di sana. Kasih rekomendasi. Kasih rekomendasi kita guys. Aja di Pulau Pinang gitu itu guys. Pokoknya insya Allah kami pasti balas salah satu persatu. Meskipun nggak balas dengan kata-kata, itu kita baca ya. Ya gini loh. Akibatnya kalau kalian pertama kali ke Malaysia, nanti kalian akan ketagihan. Betul. Ingin lagi ke sana, nggak ada bosan-bosannya. Iya betul. Karena nggak ada bosan ya. Iya. Ini aja. Suka banget dia. Iya, dia selalu tengok video yang waktu main di KLCC. Di KLCC berenang itu ya kan? Suka ya di sana ya. Mau ke sana lagi? Nangis waktu dia mau istilah kita, ayo sudah kita ajak pulang gitu ya. Ajak pulang gitu. Dia nggak maunya tuh main terus di air aja, di kondisinya kolam udah itu. gerimis. Udah mau hujan ya. Gerimis itu sudah rintik kering. Saya takut dia kalau kenapa-napa, maksudnya itu sakit badannya kan. Flu. Ya kan kita di kita luar jauh negeri, ya. Dan itu kita juga udah akhir-akhir mau pulang. Takutnya nanti malah di pesawat rewel atau gimana, ya udah kita meminimalisir aja. Yang penting anaknya udah main gitu kan. Kadang kan kita muter video gitu ya di YouTube. Itu dia pasti lihat, mau ke sana lagi Bunda, mau ke sana lagi Ayah, pasti bilang kayak gitu ya. Insya Allah doain semoga rezekinya ada ya. Dan ada tambahan baru ini, peserta baru. Ada pasti nanti teman-teman tanya mungkin namanya siapa anak kedua. Yang ada kedua ini namanya Safia guys. Jadi Safia. Jadi anak yang kedua ini perempuan lagi. Ya, alhamdulillah perempuan. Ya, apapun yang diberikan oleh Allah itu kita tetap senang, ya kan. Meskipun kadang orang juga kalau ada yang udah ada perempuan harus laki-laki, tapi gitu. Ya itu semua kehendak Tuhan, kehendak Allah. Yang penting sehat, ya kan. Dan alhamdulillah ini bayi ini lebih besar kali ini guys. Waktu Naila lahir itu bobotnya berapa Bun? 3,7. 3,7, ini 3,9. 3,9 guys. Wow, besar. Mungkin karena dia sudah banyak makan makanan Malaysia. Iya betul. Selama hamil, saya makan makanan Malaysia. Apalagi waktu mengandung saya sempat ke Malaysia, kita sempat ke Malaysia dan di sana itu benar-benar kayak berpuas hati. Alhamdulillah. Makan makanan Malaysia. Alhamdulillah. Dan inilah kita jadi bisa suka banget sama Malaysia itu kenapa gitu. Boleh saya tambahkan? Boleh. Jadi kayak langsung membuka pikiran kita gitu loh guys. Kalau kita memandang sesuatu yang jelek terus, kita nggak akan bisa menikmati gitu loh. Kalau kita memandang positive thinking, ya kan, itu kita akan nyaman. Kemana-mana kita sampai, di kota mana, di negeri apa, di negara apa, itu
kita nyaman karena kita ada niatan baik mengunjungi, berkunjung, explore itu. Oke guys, itulah alasan kami sebab kami menyukai Malaysia, cinta dengan Malaysia. Kami orang Indonesia mencintai negara kami dan mencintai Indonesia, Malaysia juga karena orang Malaysia baik-baik, Malaysia sangat nyaman, tenang, semua di sana itu sangat seronok. Transportasinya, makanannya, semua itu kayak lengkap gitu loh ya. Di Kuala Lumpur waktu itu, aduh, nyaman banget lah pokoknya, kayak kemini ke sana lagi gitu. Itu dia guys ya. Terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Next time kita akan berjumpa lagi di Malaysia, insya Allah. Okay? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.